Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuni Diawardani dari kelas 11 Akuntansi Lembaga dan Keuangan 1, nomor absen 21, SMK Negeri 1 Malang. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan wartawan Udin. Setiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Seiring waktu, dunia pers Indonesia terus berkembang mengikuti zaman yang terus berubah. Meski begitu, tetap saja peristiwa kelam yang belum tertuntaskan hingga kini tak bisa dilupakan. Dalam perkembangannya, dunia pers Indonesia pernah menorehkan tindak kelam di mana beberapa wartawan terbunuh dalam menjalankan tugasnya. Di Yogyakarta, ada seorang wartawan bernama Fuad Muhammad Syarifuddin yang dibunuh pada tanggal 16 Agustus 1996. Semasa hidupnya, pria yang akrab disapa Udin itu memang dikenal kritis dalam setiap tulisannya terkait kekuasaan Orde Baru dan militer. Tulisan yang dinilai cukup menyengat diantaranya berjudul 3 Kolonel Ramaikan Bursa Calon Bupati Bantul, Soal pencalonan Bupati Bantul banyak invisible hand pengaruhi pencalonan, serta isak tangis warnai pengosongan parang tritis. Hingga puncaknya pukul 16.50 WIB pada suatu hari di bulan Agustus 1996 silam, ia dianiaya oleh orang tak dikenal di sekitar rumahnya. Hal inilah yang membuatnya menderita gagal otak dan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Bethesda. Banyak kejadian aneh dan ganjil sebelum kematian Udin pada tanggal 16 Agustus 1996 silam. Pernah pada suatu malam, Udin menemui seorang tamu yang mengaku sebagai kaur pemerintahan desa Wirokerten, Bantul, dan ingin menemui Udin untuk urusan tanah. Selain itu, ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengalihkan kasus kematian Udin. Seorang perempuan bernama Tri Sumaryani mengaku ditawari sejumlah uang sebagai imbalan jika mau membuat pengakuan kalau Udin melakukan hubungan gelap dengannya. Lalu, perempuan itu disuruh mengaku bahwa Udin dibunuh suaminya dengan alasan telah terjadi perselingkuhan. Lalu, ada pula Dwi Sumaji alias Iwi, seorang sopir perusahaan iklan yang mengaku dikorbankan polisi untuk membuat pengakuan bahwa ia telah membunuh Udin. Namun, di depan pengadilan pada 5 Agustus 1997, Iwi mengatakan bahwa dirinya dikorbankan untuk bisnis politik dan melindungi mafia politik. Udin meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda pada Jumat 16 Agustus 1996 setelah 3 hari berjuang melawan maut tanpa pernah sadarkan diri. Setelah pemakamannya yang bertepatan dengan HUT RI ke-51, beberapa pejabat seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng DIY, dan sejumlah pejabat meminta kasus Udin diusut tuntas. Namun, pada tanggal 23 Agustus 1996, Kapolres Bantul saat itu, Letkol Pol Ade Subardan mengatakan bahwa tidak ada dalang dalam kasus kematian Udin meskipun belum tertangkap. Dia juga mengatakan akan menangkap pelaku pembunuhan Udin dalam waktu 3 hari dari tanggal tersebut. Namun hingga kini, siapa dalang dan pelaku pembunuhan Udin belum juga tertangkap. Bahkan, lembaga peradilan pun juga tak mampu menjadikan kasus pembunuhan pekerja pers itu menjadi terang benderang. Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Eko Riyadi, mengatakan negara terindikasi melakukan 2 jenis pelanggaran hak asasi manusia jika penanganan kasus pembunuhan wartawan Udin ini benar-benar terhenti tanpa hasil. Pertama, dia mengatakan aparatur negara diduga kuat menggunakan kekuasaan untuk menghilangkan nyawa wartawan harian Bernas bernama Fuad Muhammad Syarifuddin itu. Pelanggaran yang kedua, selama 18 tahun berlalu, polisi membiarkan pelaku dan otak kejahatan pembunuhan Udin bebas tanpa menerima hukuman. Nah, itu tadi penjelasan singkat contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia
yakni kasus pembunuhan wartawan Udin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.